Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosihan Anwar dengan NIM 21010411100007 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video kali ini saya akan memaparkan sosialisasi Prokes 5M dan vaksinasi COVID-19 dalam rangka memenuhi tugas PPAK 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 4 juta orang di Indonesia sudah terinfeksi virus corona. Jumlah yang meninggal dunia sudah di atas 132.000 jiwa. Dan makin banyak pula bisnis yang kolaps akibat virus mematikan ini. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar, bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru, Gerakan 5M COVID. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Mengenal protokol kesehatan terbaru Gerakan 5M. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menggalakkan gerakan 3M dan 3T, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan testing, tracing, treatment untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Peran pemerintah adalah menggalakkan 3T, sedangkan 3M merupakan peran masyarakat. Survei Badan Pusat Statistik BPS pada September 2020 melaporkan 74% masyarakat sudah mematuhi hal tersebut. Namun, kini kebijakan tersebut telah berubah menjadi 5M dan 5T. Terkait istilah 5M, berikut ini adalah penjabarannya. Yang pertama adalah memakai masker. Anda diharapkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Berikut ini adalah cara memakai masker yang benar seperti dalam video ini. Yang kedua adalah mencuci tangan. Anda mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel. Berikut ini cara mencuci tangan yang baik. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Jika ada keperluan mendesak yang membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang di sekitar Anda. Seperti inilah gambar yang menjelaskan cara menjaga jarak. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona juga semakin tinggi. Seperti ini gambarnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dalam keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Hadirin yang berbahagia, alasan mengapa vaksinasi COVID-19 itu sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting
bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi dan sosial negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara yang pertama adalah anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Dan yang kedua adalah orang yang menderita penyakit tertentu, semisal kayak diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Ya, jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Penting sekali untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, ingat, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini sangat penting karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Hadirin yang berbahagia, beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang dikandungnya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah yang pertama adalah tumbuhan meniran hijau seperti ini ya. Meniran hijau. Ya. Karena dapat mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ya. Yang kedua adalah daun kelor seperti ini ya. Daun kelor ini mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah kunyit. Kunyit mengandung antioksidan dan untuk menangkal efek buruk dari radikal bebas yang masuk ya. Di samping itu, menjaga daya tubuh kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari berpergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang-orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Demikian penjelasan saya terkait sosialisasi prokes 5M dan vaksinasi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti semula. Dari kita yang sedang kuliah online dapat berjumpa kembali secara tatap muka. Apakah kalian juga rindu kampus tercinta, kampus di Malang sana? Sama, saya juga ya. Saya juga kangen dan rindu dengan kampus saya. Semoga kita bisa bertemu ya. Ya, terima kasih telah mendengarkan saya. Ya, ocehan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.